Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon.
di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah.
Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan.
Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrallah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronoth juga melaporkan bahwa
bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi.
Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahrono juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Taleb Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya.
Presiden Siprus Nikos Christodoulidis pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف
Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahrono juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024.
Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut.
Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman.
Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrallah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja.
Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah, awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya.
Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borleh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi.
Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Taleb Abdullah, awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang.
Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut dengan membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlgeh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف.
Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024.
Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut.
Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlgeh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahrono juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah.
Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan.
Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borleh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah.
Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronoth juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon.
Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon.
Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hassan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hassan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hassan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hassan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Taleb Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف.
Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlgeh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron.
Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar.
Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan
bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni.
Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran.
sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrallah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlgeh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu.
Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahrono juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel,
Cornelius Cornelio mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borleh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024.
Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih.
Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024.
Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borleh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Qiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel.
Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Taleb Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon.
Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrallah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja.
Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah, awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya.
Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlgeh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi.
Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronoth juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Taleb Abdullah, awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya.
Presiden Siprus Nikos Christodoulidis pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlgeh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف.
Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal itu disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yadiat Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024.
Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut.
Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borleh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan itu Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu.
Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah, awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel
Cornelius Cornelio mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024.
Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih.
Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon. Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrullah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrullah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlgeh di utara Tirus.
Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Qiyam. Dikutip dari naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato, Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel.
Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah mengaku tidak takut dengan ancaman Israel yang akan menyerang Lebanon. Menurutnya, Israel justru adalah pihak yang seharusnya takut jika terjadi perang habis-habisan. Hal itu disampaikan Nasrullah dalam pidato resminya di televisi nasional pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengklaim Hizbullah memiliki semua senjata yang dibutuhkan untuk menyerang sasaran di Israel, termasuk senjata yang sebelumnya dirahasiakan dan belum digunakan di medan perang. Kelompok ini juga dilengkapi dengan drone serta roket-roket canggih. Ancaman Hizbullah muncul setelah Israel membunuh komandan seniornya, Haji Sami Talib Abdullah awal pekan ini. Militan tersebut menekankan tidak ada tempat aman bagi Israel jika nanti terjadi perang habis-habisan. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah mengaku siap menghadapi serangan Israel di perbatasan. Keyakinan Hizbullah bukan tanpa alasan. Ternyata mereka diam-diam telah memproduksi senjata dan belum digunakan sebelumnya. Kesiapan perlawanan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah pada Rabu 19 Juni 2024. Dikatakannya, mujahidinnya telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk serangan Israel. Bahkan menurutnya, musuh telah mengetahui hal itu. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif dan nyata dengan kemampuan mencapai semua sasaran, sehingga mampu mengganggu stabilitas fondasi pendudukan Israel. Apabila Israel nekat menyerang Lebanon, Hizbullah dipastikan akan membalas tanpa batasan maupun aturan. Dirinya menegaskan pihaknya saat ini telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan digunakan pada waktu yang tepat. Menurutnya, selama ini pihaknya hanya menggunakan sebagian senjata yang mereka miliki. Padahal menurutnya, Hizbullah telah memperoleh senjata baru, namun masih akan dirahasiakan. Sayyid Nasrullah juga menggarisbawahi bahwa perlawanan menghasilkan tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan Hizbullah dari Lebanon mendadak menyeret negara kecil Siprus dalam perang Gaza. Hizbullah menuduh negara tersebut tengah membantu Israel untuk menyiapkan perang ke Lebanon.
Jika tuduhan tersebut terbukti, Hizbullah telah bersumpah akan menjadikan Siprus sebagai targetnya. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Hasan Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada tempat di Israel yang akan aman jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ia juga mengancam Siprus, anggota Uni Eropa, untuk pertama kalinya. Hasan Nasrallah menekankan bahwa negara kecil tersebut akan menjadi target sahnya, terutama jika negara tersebut mengizinkan Israel menggunakan bendera dan senjatanya dalam perang Gaza. Diketahui sebelumnya, Hizbullah menduga Siprus membantu Israel ketika Israel terang-terangan menyiapkan serangan ke Lebanon, di mana pada Selasa lalu militer Israel telah menyetujui rencana untuk melakukan serangan darat melintasi perbatasan utara Israel. Sementara Hizbullah sendiri juga mengakui bahwa pasukannya siap menghadapi pertempuran tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap posisi pasukan pendudukan Israel. Mereka meluncurkan drone bunuh diri ke lokasi tentara Israel di Metula pada Rabu 19 Juni 2024. Hizbullah mengatakan serangan terhadap Metula adalah respon terhadap serangan berulang-ulang terhadap Borlieh di utara Tirus. Serangan ini diluncurkan saat pesawat tempur Israel menyerbu kota perbatasan selatan Yaron dan Al-Qiyam. Di waktu bersamaan, IDF menembakkan senapan mesin ke Kifar Kila, sekaligus menyerang desa perbatasan selatan serta desa-desa terdekat Deir Mimas dan Al-Khiyam. Dikutip dari Naharnet.com, tentara Israel mengatakan pihaknya menargetkan pejuang Hizbullah di Yaron. Penyerangan diluncurkan sehari setelah mereka mengklaim bahwa rencana serangan di Lebanon disetujui dan divalidasi. Hal ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Israel Katz mengancam penghancuran Hizbullah dalam perang total. Ia meyakini Lebanon akan kalah dan terkena pukulan telak. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Israel telah menyetujui untuk menyerang wilayah Lebanon. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah menegaskan pihaknya akan melawan tanpa batas. Pernyataannya ini disampaikan melalui sebuah video yang disiarkan televisi setempat pada Rabu 19 Juni 2024. Ia mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Front Dukungan Lebanon dalam perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan Israel. Menurutnya, serangan Hizbullah telah menyebabkan kerugian material, moral, dan psikologis bagi musuh. Ia menuduh pendudukan Israel menyembunyikan kerugiannya di utara. Mereka dinilai sengaja menyembunyikan kekalahannya di utara untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Sayyid Hasan menyebut pihaknya diam-diam telah mengembangkan senjata. Senjata tersebut disimpan untuk digunakan di kemudian hari dan diyakini akan mengagetkan Israel. Dirinya lantas menanggapi rencana serangan Israel ke Lebanon. Ditegaskannya perlawanan akan berperang tanpa batasan dan aturan jika hal itu benar terjadi. Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang perang di Gaza dalam menghadapi pendudukan